Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi di Google Meet yang sedang banyak digunakan orang di masa pandemi COVID. Biasanya digunakan untuk meeting, untuk pertemuan online di instansi-instansi ataupun di organisasi maupun di sekolah. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya, dan kita akan mulai. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara menjadwalkan Google Meet dan menambahkan host. Jadi ketika Anda akan membuat sebuah pertemuan online dengan menggunakan Google Meet, maka Anda bisa membuat jadwal kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Kemudian karena Anda harus punya host, punya seseorang yang membantu jalannya pertemuan, sehingga nanti bagaimana cara menambahkan host. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah buka browser Anda, kemudian buka akun Google, di mana akun Google itu jika Anda belum login misalnya buka dengan Chrome, jika Anda belum login maka akan diminta untuk login terlebih dahulu. Tapi jika Anda sudah menemukan ada foto Anda sesuai dengan email ataupun kode inisial Anda di pojok kanan atas ini, maka Anda berarti sudah login. Kemudian berikutnya adalah di titik 9 yang ada di sebelah foto Anda, klik di situ, maka akan muncul fitur-fitur Google yang bisa Anda gunakan, banyak sekali di situ. Dalam hal ini kita akan gunakan kalender terlebih dahulu. Walaupun di situ ada Google Meet, Anda bisa langsung juga untuk klik Meet, tapi kita akan bikin jadwal terlebih dahulu. Oke. Nah, ketika Anda klik kalender, maka akan muncul kalender Anda, dan tentukan dulu kapan Anda akan mengadakan pertemuan, Anda akan melakukan meeting. Misalnya di sini tanggal 4 pukul 8, maka Anda klik di sini. Nah, kemudian ketika diklik maka akan muncul permintaan untuk menambahkan judul. Tambahkan saja, ketik saja judulnya misalnya BIMLAT online penggunaan Meet. Kemudian selanjutnya Anda klik Add Google Meet Video Conferencing, dan jangan lupa ya akan muncul seperti ini, join with Google Meet. Maka di situ Anda akan bisa melihat tautan ataupun link yang nanti akan bisa dibagikan. Anda bisa langsung klik copy juga, ini di sebelah kanannya, dan kemudian tautan ini silahkan bisa disimpan, diamankan ya untuk nanti dibagikan kepada rekan-rekan Anda. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan save. Dan setelah itu Anda akan bisa lihat di kalender Anda sekarang sudah ada jadwal BIMLAT online penggunaan Google Meet pukul 8 sampai dengan pukul 9 pada tanggal 4 Juni 2020. Selanjutnya ketika diklik jadwal Anda itu, maka akan muncul pop-up seperti ini. Single klik, all detail is one view, jadi klik got it saja langsung ya. Kemudian setelah itu jika Anda ingin mencoba tampilan meeting Anda, ya klik join with Google Meet, maka akan muncul langsung ruang meeting Anda akan muncul di tab Windows Chrome Anda. Kemudian setelah itu klik gabung sekarang, dan hasilnya seperti ini. Anda akan bisa melihat langsung meeting Anda. Ya, walaupun ini dijadwalkan untuk hari Sabtu, tapi kita coba pada saat kita membuat penjadwalan. Nah, kemudian jika Anda ingin mematikan kamera Anda, maka klik kamera di bawah sini, kemudian sehingga akan berwarna merah kameranya, dan tampilan video Anda akan hilang, digantikan dengan foto Anda yang digunakan di akun Google Anda. Kemudian bagaimana cara menambahkan host di Google Meet? Ya,
Kembali Anda harus membuka kalender yang tadi sudah disimpan, ya. Kita punya jadwal tanggal 4 Juni 2020 pukul 8 sampai 9. Kita klik di sini, kemudian kita diklik muncul pop-up, ya. Dan kemudian klik di 3 titik yang ada di pojok kanan atas itu. Ketika itu diklik, maka akan muncul beberapa pilihan. Pilihannya adalah print, duplicate, misalnya ini tergantung apa yang ada di Google, akun Google Anda, misalnya publish event, kemudian change owner. Jadi yang harus Anda lakukan untuk membuat atau menambahkan host adalah klik di change owner atau ubah kepemilikan kalau yang berbahasa Indonesia, ya. Kemudian setelah klik change owner, maka akan muncul permintaan buat Anda, permintaan untuk Anda bahwa siapa yang akan dijadikan ownernya, siapa yang akan dijadikan hostnya. Maka ketikkan email orang yang akan dijadikan host, ya. Misalnya ini saya ketik guruprofesionalpandeglang@gmail.com karena dia nanti akan saya jadikan host. Kemudian setelah itu change owner. Dan ketika kita sudah klik change owner, maka akan muncul ya. Jadi secara otomatis akan ada terkirim email, ya, dari saya menuju ke orang yang alamat emailnya atau seseorang yang akan kita jadikan host. Misalnya ini yang akan saya jadikan host ini adalah seseorang yang menggunakan nama guru profesional. Nah, ketika akunnya guru profesional dibuka, lihat di Gmail-nya, maka akan ada kiriman email dari saya yang harus dibuka. Bisa kita lihat di sini, transfermeeting.online Google Meet. Ketika ini dibuka, diklik, maka muncul isinya adalah tautan yang harus yang harus diakses oleh host kita untuk menunjukkan bahwa dia setuju untuk menjadi host. Ketika ini diklik, maka yang muncul adalah, yang akan terbuka adalah kalender milik calon host kita itu. Ya, di kalender calon host kita itu pada awalnya di sini tanggal 4 bulan Juni ini jadwalnya masih kosong, tidak punya jadwal, ya. Nah, kemudian ketika tadi tautannya kita klik, maka yang muncul seperti ini. Want to get better notification, ini kita klik continue saja, dan kemudian setelah klik continue, nah kemudian jadwal yang tadi ada di kalender saya ini sudah masuk di kalendernya host kita, ya, calon host kita. Kemudian di sini muncul pemberitahuan Bimlat Online penggunaan Meet Saturday Juli 4 jam 8 sampai jam 9. Kemudian di sini ada join with Google Meet. Kemudian di bagian bawah ini successfully transfer Bimlat Online penggunaan Meet to Guru Profesional Pandeglang @gmail.com. Artinya pelimpahan kewenangan dari saya sebagai pembuat meeting kepada guru profesional yang saya jadikan host ini sudah berhasil. Nah, bukti bahwa transfer atau penunjukan host ini berhasil, kita bisa lihat juga di kalender saya. Ya, ini kalender saya, kembali ke kalender saya. Di kalender saya yang tadinya tanggal 4 itu ada jadwal. Nah, sekarang jadwal Bimlat itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena jadwal ini sudah ditransfer tadi ke host gitu. Nah, namun demikian walaupun jadwal kita tidak ada, saya tetap bisa membuka meeting yang sudah saya jadwalkan tadi dengan menggunakan link yang tadi sudah kita simpan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini kosong. Nah, kemudian ya, misalnya saya akan membuka link pertemuan saya yang tadi ini. Nah, ini ketika ini kan tadi sudah di-copy dan kita buka browser baru, Chrome baru, kemudian kita ketikkan di tab pencarian, kemudian maka langsung
kita akan diarahkan kepada ruang pertemuan yang tadi sudah saya jadwalkan. Nah, kemudian ketika sudah muncul seperti ini, ya maka klik gabung, kemudian saya sudah masuk di ruang meeting saya. Nah, kemudian ketika tadi guru profesional yang tadi saya jadikan host, dia juga login dengan menggunakan tautan yang tadi atau menggunakan jadwal yang ada di kalendernya, maka secara otomatis akan ada permintaan ke saya bahwa guru profesional ini sebagai calon host saya itu meminta bergabung. Ya, maka ketika seperti ini ya saya harus klik terima ya. Ketika saya klik terima, nah maka host saya tadi dengan akun guru profesional ini sudah berada di dalam ruang meeting saya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ini adalah guru profesional, kemudian sedangkan foto saya di sini ada di pojok kanan atas ya. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini di bagian bawah ada detail rapat. Ini bisa ada info yang bisa diakses, di mana ini adalah tautan yang bisa Bapak Ibu bagikan. Ini salin info akses, ini tinggal bagikan ke rekan-rekan kita yang akan diundang untuk bergabung dalam pertemuan online ini. Kemudian ya setelah ini ada beberapa fasilitas nanti yang kita akan jelaskan di belakang. Ini ada mic ini bisa dimatikan. Kalau kita ingin berbicara maka ini harus dinyalakan. Kemudian ini tadi kamera bisa dimatikan dan bisa dinyalakan. Kemudian di sebelah kanan di sini ada presentasi. Ketika misalnya saya sebagai narasumber akan melakukan presentasi atau peserta juga bisa melakukan presentasi dari laptopnya masing-masing. Kita bisa lihat di sini sudah ada 2 peserta, yaitu maksudnya 2 orang yang berada di dalam meeting ini, ya saya dan host saya. Nah, sebelum melakukan presentasi, ya ketika misalnya saya sebagai narasumber akan melakukan presentasi, maka saya harus membuka dulu file yang akan saya presentasikan. Ya, sebanyak apapun. Misalnya ada file PowerPoint, kemudian misalnya juga nanti ada file dalam dokumen, Word, Excel misalnya, atau mungkin saya juga akan menayangkan salah satu website misalnya, berarti harus dibuka dulu, disiapkan terlebih dahulu sebelum mulai mempresentasikan bahan-bahan yang akan kita presentasikan dalam pertemuan online ini. Nah, oke, Bapak Ibu, ketika ini saya sebagai narasumber tadi akan melakukan presentasi. Ketika misalnya jaringan di tempat kita itu kurang bagus, kurang baik, maka matikan saja videonya sehingga tidak akan terlalu mengganggu atau akan mempercepat akses untuk internetnya. Ya, ini saya coba saya matikan kameranya sehingga yang terlihat adalah foto saya. Kemudian saya akan melakukan presentasi. Ketika saya akan melakukan presentasi, maka klik di sebelah kanan sini presentasi sekarang. Ya, ketika klik presentasi sekarang, maka akan muncul di sini yang muncul ada apakah seluruh layar Anda, ataukah jendela, ataukah satu tab Chrome. Ya. Nah, akan lebih mudah ketika yang diklik adalah jendela. Ya, jadi jendela ini maksudnya nanti Windows atau jendela yang akan kita munculkan sesuai dengan yang akan kita pilih. Ya, kalau kita klik jendela, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, ini ada beberapa file yang sudah saya buka. Misalnya ini ada PowerPoint, satu PowerPoint PJJ dengan GF, kemudian di sini ada PowerPoint webinar desain RPP, kemudian di sini ada satu tab Google ya, Chrome ya, yang juga sudah terbuka. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu. Tentunya saya akan memilih yang akan saya presentasikan itu adalah yang ini, ya, yang PJJ dengan GF. Nah, kemudian setelah ini kita klik. Nah, maka jangan lupa berikutnya adalah klik
share. Oke. Nah, ketika kita klik share, yang muncul seperti ini. Intinya sudah ada tulisan di sini Anda sedang memberikan presentasi. Kemudian di bagian bawah di sini ada Anda bisa melakukan stop sharing atau stop presentasi, atau ini di hidden sehingga tidak mengganggu tampilan Anda ya. Kemudian di bagian kanan atas ini ada foto Anda dan ada presentasi Anda. Biasanya ini harus diklik sekali lagi ya presentasi Anda itu. Nah, sehingga nanti presentasi ini akan muncul di layar. Oke. Nah, ini adalah PowerPoint yang akan saya presentasikan. Nah, kemudian setelah itu saya harus kembali lagi ke ke Windows atau ke tampilan PowerPoint saya. Nah, ini bisa di hidden. Ini maksudnya ini tulisan di bagian bawah ini bisa di hidden untuk memudahkan atau tidak mengganggu tampilan saya. Nah, jadi sebagai narasumber saya melakukan presentasi di laptop ini juga gitu ya. Ini file yang sudah saya siapkan tadi, saya buka kembali. Kemudian jangan lupa setelah dibuka tentunya di slideshow ya, supaya tampilannya lebih besar. Biasanya peserta akan protes ketika PowerPoint yang kita buka atau PowerPoint yang kita sampaikan itu tidak di slideshow-kan, sehingga mereka juga melihatnya dalam tampilan yang kecil. Nah, kalau seperti ini mereka bisa melihat dengan tampilan yang lebih besar, lebih terlihat. Nah, kemudian ya ini kalau saya buka di ini tampilan yang ada di host saya tadi itu ya, ini bisa dilihat Guru Profesional. Jadi di laptopnya atau bisa pakai handphone ya, di laptop atau di device yang digunakan oleh host saya di Guru Profesional dalam hal ini akan terlihat tampilan seperti ini. Ini saya sebagai narasumber, fotonya kelihatan, kemudian ini adalah PowerPoint yang sedang saya presentasikan. Nah, ketika saya tadi slideshow, maka tampilannya akan menjadi lebih besar, dan bagi host itu bisa melihat ketika kursor mouse itu diarahkan di presentasi, maka ini bisa dilihat nih ada 3 ikon yang muncul di sini. Pertama ini ada pasang pin ke layar, yang kedua ini speaker ya, mic ya, kemudian yang sebelah kanan ini tanda min. Nah, untuk bisa menampilkan layar presentasi saya, host ini bisa melakukan klik di pin ya, dipasang pin ini, sehingga nanti harapannya semua peserta juga akan melihat di situ. Oke, lanjut. Nah, maka muncul tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini tampilan yang bisa dilihat di komputer atau laptopnya host saya. Dan ini juga yang akan bisa dilihat di laptop atau di device yang digunakan oleh para peserta online kita. Nah, oke. Kemudian ya, host bisa melihat dan siapapun yang membuka akses bisa melihat bahwa di sini ada 3 orang peserta ya. Jadi semua peserta akan bisa dilihat, berapapun jumlahnya akan bisa dilihat di sini. Ketika ini diklik maka akan muncul seperti ini. Nah, 3 itu tadi sebetulnya 3 tampilan ya. Ini ada oke. Jadi ini semua peserta nanti akan muncul di sini. Semua peserta, host dan narasumber semuanya akan muncul namanya di sebelah kanan sini ketika kita klik gambar orang atau gambar peserta tadi. Kemudian ya, masih di tampilannya host ya, di layarnya host ya, karena saya sebagai narasumber sedang presentasi gitu kan, dan di laptop saya yang ada hanyalah file PowerPoint yang sedang saya presentasikan. Saya tidak bisa melihat, tertutup ya untuk tampilan
Google Meet-nya. Nah, kemudian ketika ada seseorang yang masuk menggunakan link yang tadi sudah kita bagikan, maka akan muncul permintaan untuk bergabung. Dan ini muncul di akunnya atau di layar tampilannya host kita. Dan yang bisa melakukan menolak ataupun menerima ini hanya saya sebagai narasumber atau sebagai pemilik ruang meeting dan host saya. Nah, karena saya tidak fokus atau saya sedang fokus untuk presentasi, maka hal ini ketika banyak yang ingin bergabung, maka ini adalah tugas host, salah satu tugas host untuk menerima para calon peserta yang ingin bergabung. Nah, itulah fungsinya host. Oke, ketika ini diterima oleh host ya. Kemudian, nah kita akan bisa lihat di sini sudah ada 3 orang peserta ya. Ini kalau ini peserta, kalau tadi ada 2 dan presentasi, ini 3 peserta. Ini ada Askia Lawami, ini bergabung dan ini sekarang sudah tergabung dalam ruang meeting kita sehingga bisa dilihat di sini juga ada fotonya terlihat. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini biasanya ini para peserta ketika mau memulai bergabung itu biasanya videonya nyala, mic-nya nyala, sehingga ketika itu bersama-sama itu akan sangat mengganggu suara di pertemuan, sehingga host itu perlu mematikan mic, mematikan mic peserta ya. Nah, untuk mematikan mic peserta ini tinggal tadi ya. Oke, bisa ulang. Nah, ini misalnya ini peserta yang baru masuk ini kelihatan mic-nya nyala ya. Kalau mic-nya nyala di sini ada tanda tanda suara ya, level suara. Kemudian kemudian ini diklik saja di fotonya, kemudian akan muncul 3 pilihan dan 3 pilihan itu kita klik yang tengah ya, yang tengah bisukan gitu ya, sehingga maksudnya untuk mematikan mic ya. Atau bisa juga dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu di sebelah kanan di tab daftar peserta ini juga ada pilihan, yang diklik ini ada pilihan muncul sama pilihannya 3. Ya, berarti nanti tinggal klik mikrofonnya. Oke. Nah, ketika diklik mikrofonnya akan muncul seperti ini ya, tinggal klik bisukan ya. Klik bisukan. Nah, maka sekarang sudah dibisukan atau sudah dimatikan sehingga tanda mic merahnya muncul di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah di sebelah tab orang ini ada chat ya. Nah, ini digunakan untuk menulis chatting dari siapapun, bisa dari peserta, bisa dari narasumber, bisa juga dari host berkaitan dengan jalannya meeting, bisa berupa pertanyaan, saran, masukan dan lain-lain. Ya, kalau ini menulisnya di bawah sini, kemudian setelah ditulis tinggal kirim ya, send. Nah, ketika kita udah kirim, maka sudah muncul di sini. Misalnya saya tulis di sini, mohon seluruh peserta Meet untuk mengikuti tata tertib. Terima kasih. Nah, ini akan bisa dibaca oleh semua peserta meeting. Ya, oke. Nah, kemudian ketika sudah selesai kegiatan meeting ini, ya tentunya kita tinggal leave, tinggal kita tutup pertemuan, yaitu dengan klik tanda tanda telepon ya, tanda telepon ini yang ini ya. Nah, maka kita sudah meninggalkan atau menutup ruang meeting kita. Dan seperti itu, Ibu dan Bapak semuanya, bagaimana menjadwalkan meeting, kemudian menambahkan host, dan bagaimana fungsi host dalam jalannya meeting dengan Google Meet ini. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, dan klik like, dan juga share. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa juga tambahkan komentar di bagian bawah. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.